يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla Rabbil Alamin yang telah menentukan, mentakdirkan dan memberikan kepada kita karunia berupa nikmat di pagi hari ini bisa semajlis di salah satu majlis yang semoga Allah Ta'ala ridai di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla untuk membahas apa yang Allah Ta'ala ridai dari ilmu syar'i yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan apa yang keluar dari lisan yang fakir ini dan juga apa yang terdengar di telinga para fuqara kepada Allah Azza wa Jalla diterima olehnya, diridhoi olehnya dan menjadi pemberat neraca kebaikan kita di hari akhirat, di hari akhir yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebiji kecil pun maka kebaikan buat dia. Lebih-lebih kalau misalnya ternyata amal ini Allah Ta'ala terima, maka thaqulat mawazinuh, menjadi besar, menjadi berat timbangannya, dan yang itu kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan fadlnya, dengan kemuliaannya untuk menjadikan amalan kita terkabulkan kecil maupun besar di majelis-majelis seperti ini, baik di majelis ini atau lainnya dari majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membahas masalah-masalah ilmiah terutama berkaitan dengan tazkiyatun nufus, berkaitan dengan zuhud, berkaitan dengan manhaj ilmi atau manhaj ilmu, yang mana itu semua adalah kelaparan dan kehausan kita selamanya sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Imam Ahmad menyebutkan bahwa saya menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari sejak kita masih di momongan ibu kita sampai kita ke liang lahat, artinya sampai ke kematian kita tidak berhenti dari menuntut ilmu. Namun ketika di masa kecil kita menuntut ilmu bukan karena Allah, melainkan karena tradisi atau tuntutan usia
melainkan sekarang kita menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, berusahalah karena Allah, yaitu mencari ridha Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata karena ini tuntutan usia atau kebiasaan manusia, melainkan karena memang menginginkan ridha Allah dengan ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara fadilah Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah akal. Kemarin ketika anak berangkat menuju ke salah satu masjid di daerah Bekasi untuk kajian subuh seperti ini, ya, saya dapatkan dua kejadian yang mengingatkan anak akan akal. Pertama, akal itu secara bahasa maknanya yaitu mana', qaid, ya, ikatan atau pencegah. Makanya tali untuk mengikat ba'ir, ibil, yaitu onta, dalam bahasa Arabnya disebut iqal, yaitu tali yang disimpulkan, iqal namanya, itu akal, dari kata akal. Seseorang ketika memiliki akal, maka dia banyak menahan sesuatu agar tidak keluar, dan banyak menahan sesuatu agar tidak masuk pada dirinya. Maka seperti itulah akal. Tidak sembarangan dalam mengeluarkan sesuatu, dan tidak sembarangan dalam mendapatkan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dirinya. Seseorang ketika mudahnya dia mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka menunjukkan kadar akalnya itu tidak seberapa. Oke, semakin banyak bicara seseorang yang tidak bermanfaat, itu menunjukkan kadar akalnya. Kemudian jika seseorang meraup semua info dan memasukkannya ke dirinya, itu juga menunjukkan seberapa akalnya dia. Lebih-lebih tadi malam Anda mendengar suatu podcast, ya, dan ini Anda mendengar ini bukan karena ingin kesia-siaan, melainkan Anda ingin sedikit meneliti. Ada seseorang yang disebut guru gembul dan semisalnya, Anda dengarin, dan ternyata banyak syubhat. Banyak syubhat yang di situ ikhtilat, bukan ikhtilat dalam artian laki perempuan, bukan. Ikhtilat yaitu mixing knowledge, pengetahuan yang timpang tindih, dan ini sedang digemari banyak orang. Sekarang ini jemaah sekalian, manusia ini dihadapkan dengan teknologi yang secara masif, ya luar biasa, kita katakan luar biasa, tidak seperti sebelumnya, dan Allah lebih tahu, ya. Dan kita ini menghadapi serangan-serangan info dan data. Masalah pemuda sekarang atau remaja sekarang, atau masalah kita semua, bukanlah masalah kita ini bodoh atau pintar, kita ini tahu atau enggak, bukan masalah itu sebenarnya. Karena untuk mengetahui itu sekarang sangat mudah untuk mengaksesnya, pengetahuan apapun. Yang tadi kita nggak ada dana untuk mempelajari filsafat, cukuplah di internet kita dapatkan banyak kajian filsafat. Antum tidak harus ke fakultas tertentu dari kampus, melainkan dalami itu bisa secara otodidak, bisa dengan guru dari YouTube, bisa dengan kajian-kajian filsafat tanpa harus bayar, paling bayar kuota aja, ya kan. Dan apapun info itu sekarang, dan kita dapatkan mungkin anak-anak kita atau adik-adik kita yang jauh usia di bawah kita, dalam banyak hal tentang ilmu pengetahuan baik saintifik atau lainnya, itu lebih afdol dibandingkan kita, karena mereka mendapatkan asupan dan mereka mendapatkan akses untuk mendapatkan ilmu tersebut. Masalahnya sekarang bukan di itu. Sekarang masalahnya terjadi satu ikhtilat ma'lumat, mixing knowledge, pengetahuan yang tumpang tindih campur baur. Dan permasalahan kedua adalah filtering yang tidak benar, tidak ada filtering. Atau dalam artian lain, verifikasi dan validasi yang memang
ambrol, nggak ada. Semua masuk dan tidak bisa memilah mana yang sahih, mana yang fasid, mana yang hoax, mana yang true. Akhirnya tumpang tindih dan terjadi syubhat. Faedah ini Anda dapatkan dari si guru gembul itu, dan dia adalah orang yang melanggar faedah yang dia tebarkan. Iya, Anda katakan begitu, ikhwan. Anda tidak menganjurkan untuk mendengarnya, enggak. Tetapi ini sedang digemari banyak orang disebabkan banyak dari pemuda sekarang itu suka dengan orang-orang yang penuh retorika dan lancar, dan juga dari segi kefasihan Masya Allah. Tetapi pada hakikatnya, iya pengetahuan, knowledge itu ada. Seseorang bisa aja dia menjadi khazanah ilmu pada dirinya, itu rak-rak ilmu ada pada dirinya. Tapi apalah arti kalau antum memiliki ribuan buku tapi antum tidak memahami betul-betul esensinya, tidak memahami konstruksi dan strukturalnya betul-betul. Dan orang seperti ini, ya kita katakan jazahullah khaira atas kebaikannya dalam membela Islam. Ada sisi membela Islam, Masya Allah. Ada kebaikannya, Masya Allah. Kita katakan Masya Allah. Ya, sebagai sisi insaf kita katakan hal tersebut, spiritnya untuk membela Islam, spiritnya untuk mengatakan kebenaran dalam Islam benar. Tetapi ada banyak titik-titik yang nanti kalau difahami oleh orang yang salah bukan menjadi titik lagi, menjadi batu besar, yang mana itu semua syubhat. Dan itu merupakan penyimpangan dari segi manhaj dan konstruksi pikiran dalam beragama, yang Anda pengen tahu dari siapa orang ini belajar. Dari siapa orang ini belajar. Ilmu syar'i ini nggak bisa antum hanya dengar dari YouTube atau membaca saja. Dan Anda pikir orang seperti ini sangat rajin membaca dan mencerna dengan kepribadiannya sendiri, dengan from himself gitu, nggak dari ulama. Kalaupun dari ulama sekadar apa yang dia baca. Dan mungkin ada kesalahpahaman, ada konstruksi yang salah dari bangunan pemikirannya terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Dalam beragama ini kita tentu perlu nahwu, saraf, balaghah, usul fikih terutama. Dan saya pikir beliau orang seperti ini juga pernah mempelajarinya insyaallah. Tetapi dari siapa? Apakah dari Ahlus Sunnah? Nah, kita nggak tahu di situ. Karena itu pun kita hargai kebaikan-kebaikan kalimatnya tentang Islam. Ya, sampai kemudian mengatakan diantaranya mengatakan bahwa tentang masalah hadis bidadari untuk mujahid yang mati di medan perang, yang mati syahid. Kita tahu ada kubu ekstrim yang salah dalam memahaminya, dan kemudian mereka melakukan bom bunuh diri dan semisalnya. Tapi kemudian lahir konklusi dari orang ini, yang semoga Allah beri hidayah pada kita dan beliau dan juga fulan yang ahli podcast itu, ya itu mengatakan dalam Islam itu tidak ada bidadari. Syuf, lihat, mulai bikin masalah yang seperti ini. Dalam Islam tidak ada itu bidadari. Ya. Memang sudah jelas dalam Al-Quran ada hurun 'ain, ada dalam Al-Quran, dalam hadis ada semua itu. Ya. Tapi di sini maksudnya adalah dalam artian metafora atau majaz atau misalnya konklusi seperti inti seperti itu. Dan konklusi akhirnya adalah dalam Islam tidak ada bidadari. Ya, jadi terus apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah dari penyebutan bidadari untuk orang-orang masuk surga dan semisal dinafikan olehnya. Karena memahami semua ini dengan dengan pemikirannya sendiri, tidak dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya ujung-ujungnya adalah menafikan apa yang sudah jelas-jelas disebutkan dan menyatakan ini yang dimaksud mungkin adalah suatu majaz atau suatu hiburan untuk dan seterusnya. Ya. Atau mungkin Anda salah dalam memahami perkataan orang ini. Ini salah satu dari syubhat yang banyak tergelontorkan dan Anda enggak tahan, Anda enggak bisa Anda dengar sampai habis. Ini terlalu banyak ini, kalau ditulis jadi ceramah, ini bisa jadi serial kajian ini. Bisa berjilid-jilid. Iya. Nah, akal, logika jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hibah atau memberikan karunia, minnah kepada manusia akal.
Dan Anda mendapatkan dua kejadian bahkan yang berkaitan, yang Anda istinbatkan dari kejadian itu betapa agungnya akal dan betapa nikmatnya akal yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Ketika di kampung sawah itu di Bekasi, dari kediaman anak kemudian naik motor menuju ke tempat kajian juga masih di Bekasi. Itu di kampung sawah itu, jalan itu memang terkenal sering terjadi kasus ya, begal dan semisal jam-jam segitu, jam-jam 2, jam-jam semisal itulah, seperti yang terakhir. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala jaga anak dan semua yang situ kaum muslimin dijaga insyaallah. Dan memang terkenal banyak Nasraninya juga. Tapi ala kulli hal bukan itu masalahnya. Ketika anak lagi naik motor itu ada dapati di depan itu ada seorang mas-mas ya, usia nggak tahu usia berapa lah, penting manusia pria lah gitu ya. Itu naik motor itu oleng gitu loh. Oleng kira-kira apa, kayak gini-gini terus oleng pakai motor. Mabok. Nggak mungkin naik motor kayak gini jam segitu dia main-main, apa nggak mungkin, mabok nih orang nih. Iya, sampai ada motor lewat gitu nggak tahu kalau dia lagi mabok, tiba-tiba hampir diserempet dan itu kaget itu orang, alhamdulillah nggak terjadi kecelakaan. Anak sendiri di belakang ngeliatin gitu, ini serba salah, mau anak salib ntar tiba-tiba dia nyenggol, repot kan? Iya. Ya repot anak, dia sih biarin aja gitu, mau mati di situ juga nggak apa-apa. Cuman masalah repot, nanti anak gak ke kajian, masalah lagi, udah motor belum diservis lagi, ntar atau mungkin sekalian diservis kali ya, ya kan? Mau nyari, tapi seru juga ngeliat dari belakang gitu loh. Siapa tahu dia mati di situ gitu. Tapi alhamdulillah nggak mati sih. Dan itu berkali-kali berkelok-kelok sampai di bagian jalan yang nyebrang dari itu, masya Allah ini bahaya ini. Udahlah. Bismillah lah, salib aja, akhirnya salib, udah, alhamdulillah hasil salib. Nikmatnya akal jemaah sekalian. Tapi ajaibnya Allah Ta'ala masih tahan dia supaya tetap hidup itu. Padahal itu udah belok-beloknya ngawur-ngawur loh itu. Ya, jadi masih ada sisa akal. Makanya habis minum khamr ini dia. Makanya khamr itu kenapa disebut khamr? Karena yughatti al-aql, menutup akal. Tapi masih ada, Allah Ta'ala masih menyisakan rahmat buat dia, itu masih hidup tuh orang. Baik, yang kedua kemudian lagi terus ada ini, ada juga di samping kanan ada orang juga berkendaraan motor dengan perempuan gitu, apa ibu-ibu gitu, bapak-bapak mungkin mau belanja atau mau dagang ya. Tiba-tiba dari arah kanan sana seberang, tiba-tiba ada anjing nyebrang. Ya, ada anjing nyebrangnya itu nggak mikir kalau ada kami gitu loh. Nyebrangnya emang lari sih alhamdulillah, jalan mungkin lebih mangkel lagi ya. Nah ini lari alhamdulillah, tapi nggak mikir kalau ini jalan raya gitu. Dan memang berjarang motor sih ya sih, cuman kita berdua doang, saya dengan bertiga doang dengan motor sebelah. Tetapi kan kita kaget jemaah, kaget gitu. Udah pergi dia nggak ada afwan, nggak ada rasa salah, nggak ada. Dan anak kemudian berpikir dari dua kejadian itu, betapa nikmatnya akal. Allah Ta'ala hadapkan kepada anak dua kejadian tadi. Yang satu manusia yang dengan sengaja, ya anak tidak tahu kronologi aslinya, tapi dengan sengaja menutup akalnya dengan khamar sehingga hampir mencelakakan diri dan hampir mencelakakan orang lain. Kemudian juga anjing tadi lewat tanpa mikir. Ya nggak harus permisi lah karena nggak kedengeran, tanpa mikir kalau ayolah tunggu dulu kita lewat gitu, fadlan tuh habis itu lewat, nggak mikir langsung aja begitu sehingga kita tuh tersedak gitu kan, kaget. Hampir saja anjing ini mencelakakan dirinya dan mencelakakan makhluk lain yaitu kami manusia. Ya, sebabnya apa? Akal. Nah akal ini memang suatu sifat yang ada pada manusia, yang dia sifatnya gaib pada manusia, dalam diri manusia. Yang ada di mana? Ada di qalbu, bukan di sini. Ya. Memang kalau orang mikir ya mikirnya di sini ya. Tapi akal di sini. Ini sekretariat kata Syekh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Akal itu di sini sebagaimana dalam dalil disebut, di dalam Al-Qur'an disebutkan la ya'qiluna biha. Ya, walhum qulubun
la yaqiluna biha. Mereka punya qalbu yang tidak berakal dengannya, tidak berpikir dengannya. Jadi sebenarnya fikir itu di sini. Tapi kalau udah kadung dikenal di sini ya nggak apa-apa lah. Tapi ini sebenarnya alat sekretariatnya qalbu. Bolehlah mikir gitu sih. Tapi sebenarnya mikir di sini. Cuman lucu kalau misalnya, Mas, mikir dong, kan nggak enak kan? Mikir dong, ya kan nggak enak kan? Nggak cocok gitu. Ya udah biarin aja lah. Tapi di sini sebenarnya ini, ya aqilu afala ta'qilun dengan qalbu. Ya dengan qalbu. Dan untuk menyuburkan dan akal itu dia semakin masuk ke dalamnya maklumat yang baik, maka semakin baik dia. Semakin luas, semakin baik. Semakin luas dan semakin baik insyaallah. Gerbangnya adalah ini, pendengaran. Akal gerbangnya adalah pendengaran. Ya, yaitu gerbang info di sini. Makanya sebenarnya gerbang info, gerbang ilmu ada di sini dan di sini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala terutama dalam surat Al-Mulk menyebutkan bagusnya fungsi dari ini yang memang sangat signifikan di 2 ayat. Di 2 ayat. Kita itu diperintahkan untuk mendengar, tapi jangan cuma dengerin doang. Pikirin. Percuma kalau misalnya kita cuma nyimak kajian, nggak dipikirin, nggak ada efek. Makanya penghuni neraka itu mereka mengatakan, gimana ya Fadl? Ayatnya gimana? Lau kunna nasma'u aw na'qil. Kif. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di sini didahulukan nasma', menunjukkan dengerin itu lebih dulu dibandingkan apa? Nggak berpikir, naqil, berpikir. Iya. Karena memang dari awal pendengaran itu lebih dulu berfungsi dibandingkan pikiran. Iya. Di ayat berikutnya, di halaman berikutnya. Ayo. Bukan ayat berikutnya, maksudnya halaman berikutnya ada nanti ayat di pojok kanan bawah tapi atasan dikit, atasan lagi. Hah? Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ini dulu disebutin. Afidah nanti. Qalbu ini nanti. Karena naqil di sini. Ini nasma'. Ini duluan. Karena memang sejak bayi ya ini duluan kronologinya. Dengar duluan. Mata walaupun melek belum bisa melihat. Ya, sam'a wal absar, baru ketika mata bisa melihat baru di situ belajar dia. Sama' dan basar ini untuk belajar. Jadi belajar itu lebih bukan untuk belajar, maksudnya untuk menerima info. Menerima info itu lebih banyak. Tapi naqil kemudian pikirin itu yang kamu terima, pikirin, filtering, diseleksi lagi, divalidasi lagi dan difikirkan. Apakah cukup sekian? Ya, apakah cukup itu? Sama awal absar al afidah. Qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur, dan di antara syukurnya terhadap ini dan ini adalah membuahkan amal. Beramal itu adalah bentuk bersyukur terhadap ilmu yang kita dapatkan. Gitu ya. Baik, dan kita bersyukur karena kita memiliki Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama ini, dan sampai sekarang hadis-hadisnya masih terpaparkan di kitab-kitab dan di qalbu kita. Bismillah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang 2 orang, yaitu abid dan alim. Abid itu ahli ibadah dan alim itu ahli ilmu. Maka beliau bersabda, Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan
orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang terendah dari kalian. Ini berarti tahqiq fadlul alim 'alal 'abid. Mereka mentahqiq, memastikan bahwa orang berilmu itu lebih tinggi di atas orang yang ahli ibadah. Tapi maksudnya al-'abid di sini adalah ibadah tapi belum tentu berilmu gitu loh. Adapun kalau ahli ibadah plus dia juga berilmu tinggi, maka ini masya Allah menjamak dua kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, hingga semut dalam lubangnya, bahkan ikan, mereka semua berselawat kepada la yusalluna, berselawat di sini. Ingat, salawat makna asli doa. Mendoakan gitu maksudnya, berselawat di sini artinya mendoakan. Kita berselawat kepada Nabi maksudnya kita mendoakan Nabi SAW. Berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, muallim an-nas al-khaira. Allahu a'lam, maksudnya al-khair di sini adalah kebaikan, yaitu agama Allah Azza wa Jalla. Bukan kebaikan secara mutlak dengan segala disiplin ilmu, enggak gitu. Tapi maksudnya al-khair di sini wallahu a'lam adalah al-ilm asy-syar'i atau pengantar menuju ilmu syar'i seperti ilmu lughah, bahasa yang dimaksudkan dengan mempelajarinya adalah ilmu syar'i. Maka masuk ke dalam al-khair di sini. Ilmu bahasa itu aslinya ilmu bahasa. Ilmu kesusastraan yaitu balaghah atau adab atau syair, puisi Arab, itu adalah ilmu bahasa biasa. Tetapi dilihat niatannya apa dia belajar itu. Seseorang belajar nahwu. Taib. Apa niatannya? Ternyata untuk memahami ilmu syar'i, Al-Qur'an atau hadis. Maka ini masuk ke pengantar ilmu syar'i dan masuk ke dalam al-khair insyaallah. Iya. Ya. Jadi muallimin nas al-khair bukan segala khair. Kalau misalnya ana ajarkan kepada antum fisika di masjid, ya boleh, tafadhol, karena itu khair. Tapi apakah ini masuk ke dalam hadis? Tidak. Enggak masuk. Ya. Karena itu bukan ilmu syar'i. Dan tidak mengantarkan kepada ilmu syar'i. Iya. Tetapi ketika misal untuk mengajarkan matematika dan dimaksudkan di situ adalah supaya orang-orang ini enggak ketinggalan, bisa matematika, bisa ngitung, sehingga hidupnya itu membaik, dan semoga dengannya nanti mudah-mudahan ya bisa menghitung faraid dan semisalnya, maka ini termasuk al-khair insyaallah, karena menjadi pengantar, diniatkan pengantar menuju kebaikan syariat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di malam purnama atas bintang-bintang. Jadi al-badr itu artinya apa artinya, ikhwan? Qamar itu rembulan, bulan. Badr bulan purnama. Jadi kalau ada orang namanya Purnomo, bahasa Arabnya apa? Badr. Nah, kalau ada orang namanya Badr, ya Purnomo. Iya. Tapi antum jangan panggil Ustaz Badru misalnya. Pur, nggak mungkin lah antum panggil gitu kan. Walaupun terjemahannya itu, ya. Lailatul Badr, malam purnama, yaitu bulan yang sempurna, bulat gitu kelihatannya. Ala sairil kawakib, di atas bintang-bintang. Al-kawakib atau bintang-bintang, an-nujum dan semisalnya, tidak menerangi. Tapi al-qamar, al-badr, purnama, itu masya Allah menerangi.
Dan penerangannya memang tidak seperti matahari ya, tetapi menjadi bekal untuk musafir zaman dahulu ketika mereka safar di padang pasir. Itu terangnya kerasa gitu loh. Dan bias cahaya yang diberikan dengan izin Allah kepada bumi, kita lihat itu sangat pewarnaannya itu tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru. Coba aja antum melihat pada malam purnama, kemudian antum lihat di hamparan lapangan atau pesawahan yang luas, antum akan mendapatkan pemandangan yang bias cahaya dan pemandangan yang ini nggak bisa ditiru, dilukis nggak bisa, difoto nggak bisa difoto. Pasti pewarnaan di foto itu nggak bakal sama dengan apa yang di kenyataan. Begitulah juga kiasannya dengan seorang alim, itu ibarat purnama. Penyinarannya atau ya pengajarannya kepada mad'u atau muta'allimin itu beda dibandingkan dengan orang yang bukan alim. Akan beda, bias cahaya itu beda. Dan juga faedah juga dari sini, orang yang hanya belajar di internet, nggak pernah mau ikut majelis, antum akan dapatkan mereka itu sepintar apapun mereka, pasti hasilnya tidak sempurna. Lebih-lebih dari segi akhlak dan adab. Boleh jadi seseorang setiap hari dengar YouTube 5 jam sehari sampai pinter dia, hafal nama ustadz, ya itu pinternya. Tapi ketika antum bertemu dengannya dan ngajak ngobrol padanya, oke lah dia bisa menyebutkan kitab ini, bisa menyebutkan faedah ini, faedah. Tapi antum akan melihat, enggak, ini orang ini bukan didikan orang berilmu. Enggak. Akan beda. Karena dalam majelis ilmu seperti ini mengajarkan akhlak dan adab, attitude dan juga manhaj dalam menuntut ilmu. Maka orang-orang yang hanya belajar di internet atau dengar MP3 atau dengar YouTube, sepintar apapun dia, suruh ngajar seperti ini, misalnya di sini di majelis ilmu, antum nggak bakal masuk. Nggak masuk, nggak bisa. Karena dia tidak punya bekal untuk bisa mengajarkan, karena tidak ada gambaran langsung di hadapannya majelis ilmu itu seperti apa. Lebih-lebih ketika dia menuntut ilmu di internet sambil makan taro, makan citos, makan sambil goreng telur, sambil, ya itu nggak masalah kalau memang untuk ibu-ibu yang memang repot. Tapi kalau misalnya nggak pernah dia ke majelis ilmu, dia tidak memiliki kemuliaan adab, dia nggak bisa. Maka orang yang berilmu itu mengajarkan bagaimana sepantasnya majelis ilmu ini. Dan Anda berkali-kali, apalagi di zaman-zaman berapa tahun lalu ya, sekarang pun kadang kalau ada majelis-majelis ilmu yang nggak beres, itu Anda tegur beneran itu. Misal di kantor, biasanya kantor nih, dia undang Anda di kantor, kemudian ada yang salah dari akhlak mereka, langsung Anda tegur juga di kajian, jangan seperti ini, poinnya gini-gini. Anda ajarkan kepada antum agar jangan seperti ini. Iya. Ada beberapa kantor, ikhwan, yang banyak pemuda-pemuda hijrah. Nah, pemuda hijrah ya, masya Allah. Istilah hijrah sekarang masya Allah. Pemuda hijrah yang pecinya itu nggak ada di sini. Ini bukan hijrah semua, ini udah kalangan ansor. Ya ini kayak gini ini. Iya. Seperti ini. Iya. Nama antum siapa, Pak? Wong Fehung atau siapa? Hah? Bari. Masya Allah. Ya peci bukan antum. Ya peci seperti ini. Ada peci semi topi gitu yang belakangnya ada bolongan itu. Terus iya. Banyak pemuda hijrah itu yang memang ya namanya baru hijrah lah, masih agak badui sedikit ya. Nah itu ketemu gurunya, ketemu ustadznya, dia tahu nih ustadznya ini lewat.
enggak masuk gitu. Ana lagi duduk di ruang tamunya kosong gitu. Masuk. Enggak ada salam, enggak ada kalam, enggak ada ta'am. Enggak ada salam, enggak ada omongan, enggak ada. Ngomong aja, enggak ngasih makanan juga enggak ya. Lewat gitu aja. Ana bilang, "Assalamualaikum," kata Ana. Dia langsung "Oh iya, waalaikumsalam." Antum tahu enggak sih siapa Ana? Enggak tahu. Parah juga ini. Ana udah ngajar di sini berapa kali malah masih enggak tahu. Ya udah antum bilang kayak ini, ustadznya udah datang gitu. Ini satu contoh. Kemudian panitianya datang, turun ke bawah. Ana nyuruh nyambut, Ana WhatsApp, tolong sambut Ana. Maksudnya Ana lagi di ruang guest room itu di kantor. Ana kan nggak mungkin nyelonong langsung masuk kan, nggak mungkin lah. Ana juga punya etika ini, apalagi Ana kan dalam konteks Ana berdakwah, masa Ana nyelonong masuk kantor orang. Tapi nggak ada, mereka semua malah udah ngumpul di aula. Lah Ana bingung ini. Ana ya udah Ana diem aja di sini sampai selesai kajian juga Ana diem di sini lah. Tapi kan masa Ana diem di sini terus? Tanya ke Matia, "Antum di mana?" Ana udah sampai nih di ruang tamu. Ada panitia datang. Sat, salam enggak. Baik salam lisan atau salam tangan? Enggak. Sat. Ayo Sat, kata saya langsung Sat. Itu. Ana omelin kayak gini. Antum di sini biasa pada salaman gak sih, kata Ana. Salaman dulu napa? Biasa sih Sat. Ya udah, salaman dulu. Dia juga udah agak emosi mukanya. Namanya orang baru hijrah kan capek ya kan. Agak emosi. Iya. Ana juga kesel juga nih. Gini gimana? Akhirnya pas kajian, karena emang kajian itu adalah kajian temanya ada majelis, bosnya minta tolong temanya ada majelis, ya anak geber di situ, anak beritahu beberapa poin dari akhlak yang memang harus diperhatikan gitu loh. Ya, jadi memang yang baru hijrah ini kadang-kadang bikin mangkal ya, tapi harus sabar memang, tapi harus diingatkan, jangan wajar lah baru hijrah, nggak ada, kita ingatkan langsung supaya paham. Tapi bukan antum sih, bukan antum. Tapi atribut antum persis. Iya, persis. Ini kacamata yang lagi trendy bulat kayak gini, kemudian baju kayak gini, apalagi ini cocok di panitia nih biasanya. Biasanya panitia kurban nih cocok ini. Iya, masya Allah. Oke, kita lanjut. Jadi kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib, itulah perannya seorang guru di offline yang memang perlu di situ untuk mentarbiyah, sehingga hasilnya itu beda antara hasil didikan langsung dengan yang cuman online. Ini bukan meremehkan kajian-kajian online. Ini kita juga menyediakan fasilitas online, tapi ini kan bagi yang tidak mampu datang atau kesulitan atau kejauhan. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, orang-orang berilmu itu adalah para pewaris nabi. Dan ingat, definisi ulama di sini bukan definisi dalam artian baik definisi fuqaha atau definisi juhala sekarang. Definisi fuqaha, ulama itu adalah yang telah memiliki malakah ijtihadiyah, yaitu kemampuan berijtihad, punya kemampuan ilmu syar'i. Masih mapan di sini ilmu alatnya udah mencukupi, mumpuni. Bahasa Arab faham betul-betul, mendalami. Usul fiqih mendalami. Ya, itu secara fuqaha, keilmuan. Jadi secara kemapanan ilmu. Ulama dari segi kemapanan ilmunya, kafah ilmiahnya. Tapi bukan itu yang kita maksud di sini. Yang dimaksud di sini insyaallah. Apalagi dengan ulama versi pemahaman juhala zaman sekarang. Ulama adalah yaitu orator. Ulama adalah yang bisa menentang rezim, itu baru ulama. Nah, enggak seperti ini. Ini bukan ulama, juhala yang memproyeksikan
ayo kita gulingkan rezim ini. Ini bukan ulama ini. Ini provokator. Dan ini bukan ulama sama sekali, dan menunjukkan kejahilannya akan manhaj salaf dan manhaj Islam dalam menghadapi penguasa walaupun zalim. Tapi ini bukan ulama. Bukan masuk di sini, bukan. Bukan, malah justru yang seperti ini yang disebut ulama versi ini bukan warasatul anbiya, bukan pewaris nabi. Penutup hadis-hadis Nabi tentang manhaj. Iya. Bukan warasatul anbiya. Ya. Atau definisi ulama versi singkatan. Ulama adalah panjangan dari ulama gitu. Karena lama belajarnya barulah jadi ulama. Kayak lama lah, ini definisi orang bahlul ya. Enggak gitu. Lalu apa kalau definisi ulama adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah karena ilmu yang dia punya. Itu yang dimaksud itu. Ya. Yang dimaksud di sini. Mereka lah para pewaris Nabi karena ilmu mereka punya, walaupun mungkin dari segi kualitatif itu memang tidak begitu tinggi, tapi kuantitatifnya luar biasa. Dia bukan ilmu yang hanya kolektif saja, melainkan memiliki kualitas karena ilmu ini mewariskan rasa takut dan amal. Ini maksudnya. Inilah pewaris Nabi. Para sahabat mereka orang yang paling paham terhadap Islam secara global. Umumnya para sahabat paling paham terhadap Islam. Ya. Tetapi memang ada yang derajat kolektivitas ilmunya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tapi ke semua itu kita umumkan bahwasanya mereka semua adalah ulama. Dari segi apa? Memiliki pemahaman yang benar terhadap agama dan rasa takut serta buah amal itu. Maka mereka semua ulama kita. Maka siapapun dari sahabat atau salaf kalau berkata, kita dengar perkataannya. Selalu kita dengar, walaupun sahabat yang memang cuma ada satu atau dua riwayat hadis atau satu dan dua perkataan doang, kita dengar karena mereka adalah orang yang paling takut sama Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang beramal. Ini baru ulama. Inilah baru pewaris Nabi. Para pewaris Nabi, para tabi'in salafus saleh, mereka juga para pewaris Nabi. Ya. Dari wa innal ulama'a warathatul anbiya, para pewaris Nabi. Wa innal anbiya, kenapa disebut ulama para pewaris Nabi walaupun miskin ulama itu? Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Wa innama warathul ilma, melainkan mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang akhadahu, yaitu mengambil ilmu, ya, yaitu mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bihadhin wafir, atau dia telah mendapatkan bihadhin wafir, bagian yang melimpah. Mengambil, barang siapa yang mengambil ilmu maka dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Huruf ba di akhadha bi hadzin wafir, huruf ba ini ba zaidah litakid namanya, yaitu ba tambahan untuk menunjukkan penguatan bahwasanya orang kalau mengambil ilmu dia telah mengambil sesuatu yang besar. Karena ilmu ini kabir, ilmu ini besar, ilmu ini azim. Iya. Seseorang enggak bisa dia meremehkan ilmu syar'i. Hadis Nabi SAW, satu hadis saja ilmu yang sahih. Satu hadis saja itu ilmu, dan itu bagian yang besar untuk dirinya. Jadi hendaklah seseorang menta'zim ilmu. Di antara poin ta'zimnya, di antara poin pengagungannya adalah dia menganggap bahwasanya setiap dari ilmu syar'i itu adalah bermanfaat. Tapi ada yang disusupkan ke ilmu syar'i yang sebenarnya enggak bermanfaat. Enggak. Bismillah. Ya, makanya di sebagian dari ulama
usuliyin, ahli usul fikih dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap ada beberapa pembahasan dalam usul fikih di kitab-kitab ulama yang mana pembahasan itu nonsense, artinya tidak ada manfaatnya, tidak berbuah amal, tidak berbuah kaedah yang menghasilkan faedah. Ada beberapa pembahasan seperti itu, ya, dan itu dijadikan masalah khilafiyah. Kenapa? Karena disusupinya ilmu usul fiqh ini disusupi dengan ilmu kalam. Siapa muassis pertama ilmu usul fikih yang mentadwin dan mentasnif atau menulis kitab usul fikih pertama? Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalahnya. Walaupun dalam mazhab Hanafi mereka mengklaim bahwasanya dari mazhab Hanafi ada yang juga telah menuliskan kitab dengan bidang ilmu usul fikih, tapi itu tidak benar. Yang paling awal Imam Syafi'i dengan bahasa yang estetis, ya, dengan bahasa yang sangat indah gitu, tapi memang agak rumit, agak sulit, ya, karena tinggi bahasanya. Para ulama itu membagi metodologi penulisan kitab-kitab usul fikih menjadi dua. Pertama, tariqatul fuqaha, ya, ini adalah tariqatul Hanafiyah, mazhab Hanafi. Dan yang kedua, tariqatul mutakallimin, tariqah yang disebut tariqahnya ahli kalam, yaitu ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, di kitab-kitab seperti ini itu banyak sekali tersusupi materi-materi yang sifatnya kalami, yaitu yang disusupkan ahlul kalam. Makanya orang-orang ahlul kalam, dan kalau di Indonesia banyak aswaja, mereka banyak mempelajari usul fikih dan banyak mendalaminya. Karena istilah-istilah di dalamnya itu banyak istilah-istilah mantiq dan kalam. Iya. Ada beberapa ulama yang berusaha untuk memfilter dan menyampingkan istilah-istilah mantiqi, tetapi memang sudah sulit karena sudah beratus-ratus tahun tradisi ini ditempelkan di ilmu usul fikih, dilekatkan di ilmu usul fikih. Maka kami waktu di Libya itu belajar di Fakultas Syariah 4 tahun, belajar kitab Rawdatun Nazir. Itu di awal kitab Rawdatun Nazir kayak Ibnu Qudamah, tapi bukan Ibnu Qudamah yang ini, ya. Itu ada muqaddimah mantiqiyah namanya. Yaitu Ibnu Qudamah mengajarkan di situ beberapa istilah-istilah mantiq yang memang penting untuk memahami kitab Rawdatun Nazir yang merupakan ringkasan dan tambahan dari Ibnu Qudamah terhadap kitab Al-Mustasfa fi Ilmi Al-Usul karya Imam Ghazali rahimahullah. Ya, mana Imam Ghazali ini pada asalnya adalah ulama ahli kalam, jelas. Ulama ahli kalam mazhabnya Asy'ari. Dan kemudian di usia sekian beliau berusaha untuk itu nanti akhirannya, tapi itu juga enggak sampean. Enggak, itu akhiran, sama jauh akhiran, dan beliau tetap enggak bisa disebut ahli hadis, enggak. Pada waktunya kemudian karena mungkin dengan kalam udah puas gitu dengan ilmu kalam, memulai mempelajari filsafat. Ya. Dari filsafat versi Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lainnya. Yang juga berasal semua dari semacam Plato, Aristoteles dan lainnya. Filsafat Yunani maksudnya. Maka dan juga ada pengaruh juga Al-Ghazali ini dari gurunya, yaitu di Madrasah Nizamiyah, yaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah. Ya, memang Abul Ma'ali Al-Juwaini adalah ulama pertama yang memasukkan beberapa aroma Mu'tazilah ke dalam mazhab Asy'ariyah. Ya. Al-muhim ahlu kalam gitu, filsafat gitu. Maka Imam Ghazali juga kemudian pada usia sekian, anak tidak ingat, mulai mempelajari filsafat dan mendalaminya, berusaha memahaminya. Yang kemudian beliau melihat dalam ilmu filsafat ini, maksudnya filsafat ini
filsafat metafisik ya, bukan filsafat secara global semua filsafat, bukan. Filsafat yang bersifat metafisik tentang ketuhanan, keilahian. Beliau rahimahullah menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan premis-premis yang berbahaya dari ilmu filsafat metafisik ini. Akhirnya beliau menulis kitab. Sebenarnya beliau menulis kitab untuk mendasarkan ilmu filsafat, yaitu kalau tidak salah Qawaid al-Falsafah atau semisal itu. Jadi masih pro. Kemudian juga beliau menulis nama kitabnya Tahafut al-Falasifah, kegoncangan dan ketertabrakan para filosof. Beliau membantah banyak sekali kaidah-kaidah filsafat di situ. Iya. Nah, yang sezaman dengannya sezaman ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd al-Hafidh, kemudian cucu Ibnu Rushd versi cucu, karena ada Ibnu Rushd versi kakek, faqih Maliki, ada Ibnu Rushd cucu yang mana faqih al-fiqih Maliki, dan juga beliau seorang filsafat yang sangat masyhur sampai sekarang. Maka Ibnu Rushd kemudian membantah Imam Ghazali dengan kitab Tahafut at-Tahafut, kegoncangan kitab kegoncangan ini. Jadi bantah dia. Al-Ghazali dibantah oleh Ibnu Rushd. Ya. Para filosof saling membantah, masyaallah. Ya. Yang mana Ibnu Rushd di sini juga menuding bahwa Al-Ghazali ini nggak ngerti filsafatnya. Begitu ya. Secara apa ya, nggak langsung ngomong gitu. Nggak ngerti tentang filsafat, makanya jangan komentar gitu intinya gitu. Bahasa kasarnya gitulah. Walaupun tentu ulama nggak seperti itu. Ya. Al-muhim di sini ikhwas sekalian, bukan berarti kita ya tentu apa yang diupayakan oleh Imam Ghazali, kalau kita melihat kitabnya Tahafut al-Falasifah, terjemahnya ada di Indonesia, ya ada. Dan itu kitab Tahafut al-Falasifah ini dikaji dan digemari oleh banyak dari santri-santri Aswaja sebenarnya. Santri-santri kelas tinggi ya, digemari oleh mereka. Ya. Jadi ahlul kalam, orang-orang Asy'ariyah yang juga kiblatnya adalah Al-Ghazali, bukan kiblat hanya dari segi tasawuf saja, tapi juga kiblat dari segi ilmu kalam dan juga filsafat kepada Imam Ghazali. Dan itu yang sedang sekarang disuburkan oleh seseorang namanya Ulil Absar Abdallah itu. Tahu Ulil Absar? Nah, yang tahu berarti udah lama ini, orang lama nih misalnya. Pemuda-pemuda hijrah zaman now nggak tahu ya? Nggak tahu kan? Iya, antum taunya Atta Halilintar tahu. Enggak, tapi ini kayaknya udah tua ya. Coba buka ini. Coba buka. Enggak, bukan buka maskernya. Ya, lumayan. Iya, masih muda, masya Allah. Ala kulli hal, di sini antum lihat ikhwan. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu syar'i, maka dia mendapatkan bagian yang melimpah. Ini tidak terjadi pada filsafat. Ketika antum mempelajari agama dengan filsafat, itu di situ-situ aja muternya. Karena asalnya filsafat untuk keagamaan itu adalah tujuannya adalah itsbatus shani', gitu loh. Itu untuk mengisbat, menetapkan adanya pencipta. Udah gitu, udah khalas. Itu aja udah. Menetapkan adanya pencipta tapi dengan logika, gitu loh. Bagaimana caranya diri kita itu dan orang lain menerima kenyataan bahwasanya segala ini punya penciptanya, segala ini ada penciptanya, tapi bagaimana melogikakan kenyataan bahwasanya ini ada penciptanya. Itu aja intinya itu. Sebenarnya intinya itu khalas. Ya, adapun ada beda dengan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam pada asalnya itu adalah orang-orang yang membincangkan masalah kalam Allah itu makhluk atau bukan. Akhirnya ujungnya kalam Allah adalah makhluk. Itu makanya mereka disebut ilmu kalam. Ya. Tapi ilmu kalam, ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah, mereka punya pendapat sendiri.
Bahasa Al-Quran itu adalah kalam Allah tapi kalam nafsi namanya. Nah ini panjang pembahasannya. Al-Mu'min di sini ingin menegaskan bahwasanya antum kalau misalnya mempelajari ilmu kalam dengan mantiknya, kemudian juga mempelajari filsafat dengan falsafah divinitas keilahian metafisiknya, antum akan mendapatkan tidak seperti yang disebutkan Nabi, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Antum tidak mendapatkan bagian yang banyak dari ilmu, melainkan yaitu muter-muter aja, rumit ngejelimet, padahal konklusinya itu orang-orangan sawah juga tahu. Makanya ketika Ar-Razi wafat 606 Hijriah rahimahullah taala, ketika Ar-Razi, bukan Ar-Razi yang ini Payakumbuh, bukan, ketika Ar-Razi itu jalan beserta orang-orang yang masya Allah pengawalnya, ya, beliau ulama besar di zamannya itu. Ada orang atau ibu-ibu atau petani atau apa, orang-orang biasa awam yang mungkin kerja sehari-harinya di pertanian biasa gitu, yang nggak punya ilmu lah. Ada apa ini? Kok rame-rame? Kemudian dikatakan, antum nggak tahu Ar-Razi sedang lewat. Emang kenapa dia? Ini Ar-Razi yang telah menemukan sekian ratus atau sekian ribu alasan bahwasannya Allah itu menciptakan ini semua. Ya salam. Maka orang awam ini kemudian bingung lah. Saya tiap hari nyawa, tiap hari ini saya juga tahu kok ini ada penciptanya. Buat apa capek-capek nyari 1000 alasan bahwa Allah menciptakan semua ini, sementara kita apa yang kita lihat itu udah jelas ada penciptanya. Maksudnya hal yang sebenarnya ujungnya tuh mentok ke situ. Anak kecil sekecil ini pun, atau agak gedean seperti ini pun, atau agak tuan dikit seperti beliau pun, itu tahu bahwasannya alam ini penciptanya, gitu, tahu semua. Karena poinnya kita itu diciptakan secara fitrah, sudah tahu itu, dan tujuannya adalah bukan cuma mengetahui itu, tapi tujuannya adalah untuk apa? Menyembah, beribadah kepada Allah. Untuk pengetahuan ini semua ada penciptanya, itu sudah dibekali dengan fitrah. Tapi bagaimana setelah itu gitu loh, itu makanya antum tidak akan melihat filosof atau ahli filsafat beramal soleh, susah. Karena ilmunya muter-muter di situ. Jadi untuk menemukan gerbang gudang jerami, mereka itu harus menyelam dulu di tumpukan jerami. Padahal kan tinggal jalan, gerbang buka, selesai. Kemudian mereka berkecimpung di istilah-istilah yang mereka adakan, yang itu memusingkan orang awam. Tapi mereka menganggap bahwa mereka intelektual, gitu loh, dengan istilah-istilah dan premis-premis mereka. Padahal sebenarnya gampang. Qul huwallahu ahad, selesai. Katakan Allah Maha Esa, udah Esa dalam segalanya, segala sifat-sifatnya, selesai. Begitu juga sekalian. Makanya sulit antum mendapatkan mereka itu betul-betul beramal soleh. Ini filosof yang bermaksud susah. Karena ilmunya mentok di situ. Ya. Dan mereka nggak mendapatkan bagian yang besar. Lebih baik seorang ahlu sunnah mendapatkan satu hadis, diamalkan, itu jauh lebih besar daripada seluruh ilmu filsafat itu. Seluruh ilmu filsafat itu lebih besar. Satu hadis untuk mendapatkan apa itu? Misalnya hadis apa? Yang sedikit, an-nadamu taubah, dah gitu. Menyesal adalah bagian dari taubat. Kemudian antum merasa menyesal atas dosa antum. Itu sudah lebih tinggi derajatnya dari semua ilmu filsafat ini. Karena itulah tujuannya antum berilmu, yaitu beramal dengan taubat, minta ampun pada Allah, istighfar. Ya. Antum mengucapkan misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu dapat banyak kebaikan. Lebih tinggi dibanding seluruh antum waktu bertahun-tahun mempelajari filsafat sampai mutqin. Itu manfaatnya cuma, akhirnya saya tahu bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Ya Allah, ente kemana aja? Ya Allah, itu kan dari kecil ente udah tahu.
Karena dalam ilmu filsafat itu semua harus berangkat dari keraguan untuk mendapatkan mana yang tidak meragukan. Jadi semua itu harus dikritik dan diragukan dulu. Diragukan dulu, dinihilkan dulu, kosong, ragu. Dan ayo kita cari. Sementara Islam itu teologi. Jadi kan ada namanya filsafat, ada teologi. Beda filsafat sama teologi ini. Jadi kalau teologi, baik teologi lebih umum ya. Teologi bisa teologi Islam, teologi Yahudi, teologi Buddha. Enggak, teologi Islam hakikatnya adalah manhaj yang benar adalah kita ambil dalil dulu. Oh, ini dalilnya kita pahami, alhamdulillah ini benar, khalas. Itu kita imani, selesai. Enggak, kalau mereka filsafat enggak gitu ya, kawan. Kosongkan dulu semuanya. Ayo kita gali, kita explore. Pakai apa? Ya pakai logika mereka dan pakai apa yang mereka saksikan, mereka lihat, mereka dengar. Akhirnya itu muter-muter aja situ, padahal simple banget. Ya. Sampai mereka kemudian, ini langit dan bumi siapa yang menciptakan? Apakah ada penciptanya? Berhari-hari mereka memikirkan. Makanya antum akan melihat banyak tokoh-tokoh filosof di foto-foto mereka tuh kayak gini, jenggot panjang, matanya udah kayak apa gitu. Kebanyakan mikir, padahal yang hasil itu gampang banget. Di Al-Quran apa? Allahu khaliqu kulli syai. Selesai. Enggak, gampang enggak? Allah pencipta segala sesuatu. Selesai. Enggak usah sampai ubanan untuk mikirin gitu. Udah tahu kita dari kecil. Inilah yang artinya wasting time. Enggak mendapatkan bagian yang besar. Bersyukurlah kalau manhaj kita benar dalam menuntut ilmu. Jadi dasarnya Al-Quran, As-Sunnah. Fahami baik-baik, bismillah. Dah, beramallah. Iya. Ya begitu jemaah sekalian. Taib. Sepertinya makin dekat dengan waktu maghrib. Ya, jadi kita cukup sampai sini untuk materi. Apakah ada pertanyaan dari jemaah sekalian, ikhwan? Tidak ada. Kalau tidak ada cukup. Pemuda hijrah gimana? Ada pertanyaan? Ah, fadhal. Tasyabuh sama apa? Ya, itu sih bagusnya ganti pakaian, sarung belinya di Ana, bagusnya gitu. Enggak lah. Enggak lagi enggak jualan. Enggak, maksudnya enggak apa-apa. Enggak masalah peci hijrah ada, itu enggak masalah insyaallah. Wafik barakallah. Enggak, cuman itu menjadi simah gitu, apa yang menjadi apa ya namanya? Trademark, apa? Ciri khas gitu. Iya. Dan sayangnya anak nggak suka gitu, itu aja. Iya, itu doang, itu subjektif aja. Iya, dari diri anak doang itu. Ya kalau antum suka nggak ada masalah dengan itu. Ya, topi hijrah. Ya penamaan yang memang sebenarnya kurang tepat sih, seharusnya nggak gitu ya. Ada topi hijrah dan peci hijrah seperti itu. Nggak masalah, nggak melanggar syariat sama sekali, nggak melanggar. Labas. Kalau antum suka tafadhol, nggak dilarang. Jadi ana udah menjabarin filsafat panjang-panjang, itu pertanyaan antum? Baik. Enggak. Yang dilarang tasyabuh itu, pertama tasyabuh bil kufar, jelas. Yang kedua tasyabuh dengan fusaq, orang fasik atau fajir. Dan ana tidak mendapatkan orang-orang hijrah ini mereka fajir, enggak. Mereka masya Allah, bahkan sebagian mereka itu bisa lebih baik daripada kita, karena dosa-dosanya udah terhapus dan masih brand new gitu, masih seperti bayi keluar dari rahim, masih udah terhapus dosanya. Kita yang masya Allah kayak gini, ya mereka orang-orang baik. Ya sebenarnya kita semua baru hijrah. Ya, ini sebagai tasamu aja. Kita semua nggak seberapa. Kita itu harus hijrah. Hijrah dalam artian kata Nabi SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir hakiki adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ya kita muhajirun, kita hijrah semua insyaallah. Cuma kan istilah sekarang kan hijrah itu menjadi suatu term untuk menunjukkan orang yang memang baru membuka lembaran baru dari hidupnya menuju agama Allah, itu hijrah. Entah mazhabnya apa, kan hijrah beda-beda sekarang. Ada hijrah mazhab salaf biasa gitu, tapi sekarang ada hijrah ke mana lainnya. Dari kuburi ke haroki misalnya. Iya kan?
Jadi tadinya kuburiyun, suka nyembah kuburan, sekarang udah bela Islam lah sekarang, yolah. Haroki. Ini hijrah juga, tapi hijrah versi mereka. Dari yang apa yang dilarang menuju apa yang juga dilarang tapi lebih mendingan gitu loh. Ya, oke lah ya, semoga Allah Ta'ala rahmati semuanya insyaallah. Namanya orang yang usaha ya insyaallah, mudah-mudahan Allah perbaiki dan terima. Ada lagi jemaah? Siapa duluan nih? Ya, antum duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini dari wajahnya kayak belum pernah hijrah ini. Lanjut. Ayo, fatal. Ya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Apakah yang dinamakan ulama masdud dan Majdub. Hah? Majdub gitu berarti tiba-tiba gitu. Majdub, yang benar majdub. Jadi imam antum yang salah baca, imam pembaca yang salah, atau dua-duanya salah, semua salah. Ulama majdub ya. Ulama masdud dan bagaimanakah ciri-cirinya Ustaz? Jazakallah khairan pada atasnya. Majdub. Jadi ada istilah jadzab. Ya. Ini istilah sufi sebenarnya. Untuk wali-wali yang tampilannya itu bukan wali, tapi hakikatnya dia wali. Itu disebut wali majdub. Itu. Kalau antum melihat gimbal keriwil-keriwil, nggak pakai kaos, nggak pakai baju, kemudian samsuan dan kemudian ya apalah kretek, pokoknya itulah lagi ngudut lah pokoknya, dan kemudian dia dianggap wali pada cium tangan dan lalat-lalat hinggap di tubuhnya, dianggap wali. Ini namanya wali majdub. Yang kayak ini wali majdub, kelihatannya itu kayak orang biasa atau orang gila bahkan ya, tetapi dia wali ya gitu, makanya ini namanya wali majdub. Ya seperti itu ulama majdub, wali majdub yang tampilannya itu enggak sama sekali bertolak belakang benar-benar dengan hakikat sebenarnya gitu loh. Itu namanya wali atau ulama majdub. Begitu. Kalau kayak kita mah ya aku mah apa tuh? Enggak ada majdubnya. Iya. Itu namanya wali majdub. Yang kadang keputusannya itu keputusan aneh, ajaib. Bahkan terkesan bahlul gitu. Tapi wali ini. Contoh, ada di daerah Jakarta Selatan wali majdub. Ya, dekat kediaman ana juga dulu waktu masih di Kalibata. Sebutin tempatnya lagi. Kesebut benar, keceplosan. Ya udahlah, enggak apa-apalah. Itu ada seorang yang diwalikan di sana dan wafat sebelum kemerdekaan. Kuburan dikeramatkan sampai sekarang. Ini salah satu kuburan keramat di Jakarta yang makin populer setelah seorang Habib juga dikuburkan di situ. Nah, si wali majdub ini dulu dihikayatkan turun temurun oleh ibu anak, juga menghikayatkan bahwasanya dia ini memang dikenal kadang dulu nggak pakai baju kayak gitu modelnya. Dan suatu ketika dia BAB di pinggir jalan, di jalanan. Dulu zaman sebelum kemerdekaan dulu waktu masih hidup ya. Dia BAB di jalanan. Kan orang-orang pada nanya, "Kenapa, Beb? Kok kayak gini? Masa berak di sini?" gitu kan. Terus katanya, "Sedekah buat lalat," gitu katanya. Enggak apa-apa, sedekah buat lalat. Wali majdub nih. Iya, gokil nih wali majdub nih. Dulu belum ada gokil. Ini wali majdub. Karena apa? Zahirnya apa? Zahirnya tuh gila gitu loh. Zahirnya bahlul. Tetapi ini wali. Bagi yang lebih bahlul daripada dia gitu loh. Yang kayak gini kok diwalikan. Kemudian dengan alasan apa? Sedekah buat. Ya kalau mau sedekah buat kan bisa di pinggir. Di mana kek? Masa di jalan? Apa enggak ada cara lain buat sedekah buat lalat? Apakah harus dengan tools yang keluar dari dirinya? Ya begitu, itu wali majdub itu. Alasan
Ya pasti bikin alasan gendeng. Kan kalau misalnya memang wali itu kan alladzina amanu wa hum yattaqun, mereka bertakwa gitu loh. Dan dengan bertakwaan, kalau kita cinta sama Allah, kita harus ikut Nabi. Nabi SAW bilang, ittaqul la'inain. Jauhilah oleh kalian dua hal yang bisa mengundang laknat orang, di antaranya adalah al-barazu fi qari'ati tariq, yaitu BAB di area jalanan orang. Ini dilarang karena mengundang laknat. Ini malah dia ngundang kekesalan orang demi seonggok lalat gitu loh. Cobalah antum satu orang aja di situ tuh, ya. Antum habis kajian gini ngapa boker di situ? Sedekah buat lalat, masya Allah langsung diamalkan, majdzub antum. Gitu. Jadi majdzub, ulama majdzub atau wali majdzub adalah yang zahirnya itu gendeng. Nah, Wiro Sableng termasuk kayaknya itu. Sintong Gendeng juga kayaknya masuk itu. Wali majdzub. Sampai gurunya juga Dewa Arak juga itu masuk semua itu kalau misalnya kayak gitu. Karena zahirnya itu kayak orang gila. Iya, zahirnya kayak orang gila, tetapi hakikatnya apa? Wali. Bahkan ada sebagian berpendapat bahwa yang seperti ini kenapa nggak kelihatan sholat? Karena dia sudah mencapai ma'rifat. Udah betul-betul mengenal Allah sampai ditampakkan pada kasyaf, yaitu penampakan alam gaib yang itu dia sudah beda makomnya. Iya, dia beda makomnya. Antum yang ngomong gitu juga beda makom kebahlulannya. Ini bahlul to the max namanya. Iya, ini namanya wali majdzub seperti itu. Ciri-cirinya apa? Satu, kelihatan bahlul atau gila itu. Dan yang kedua, pengikutnya lebih gila. Itu ciri-cirinya itu. Ya, seperti itu. Ini karena hal-hal seperti ini membuat kewalian itu tercoreng sebenarnya, menghina kewalian sebenarnya. Keberadaan mereka ini, ya. Kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah misalnya, Salafiyah, manhaj Salafis. Tercoreng namanya gara-gara Khawarij. Keekstriman mereka, ekstremisnya mereka gitu loh. Mereka nggak paham dan mereka mengira bahwa inilah manhaj yang benar, padahal mereka ekstremis, Khawarij. Ya begitu. Syekh Fulan, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga antum waalaikum. Oh masya Allah. Iya. Makanya. Ya antum Arab tapi kok mau kacino gitu. Ya. Fadal. Ya, Ustaz, mengenai ilmu falsafah dan sempat tadi antum bahas juga mengenai Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi juga. Ibnu Rusdi. Gimana ya sikap kita terhadap mereka gitu? Ini juga lagi hangat juga dibahas di beberapa grup WhatsApp di tempat anda itu. Yeah. Kebanyakan yang membela itu teman-teman bisa jangan bilang saudara, kalau teman-teman dari golongan Syiah gitu. Yeah. Apa sih hubungannya mereka dengan Syiah? Apa hubungan mereka? Mereka di siapa nih? Si Nurus di. Oke. Sina dan bagaimana? Soalnya kan kita tahu mereka tuh ilmuwan Islam. Gitu. Betul. Kita pelajari kita bukan. Kita bawakan semua. Waalaikum. Jazakallahu khairan. Ibnu Sina ilmuwan. Beliau kan dia punya kitab Al-Qanun fi Tibb kalau nggak salah, yaitu kedokteran. Avicenna kan? Ibnu Sina Avicenna itu kan. Iya, tapi Ibnu Sina itu dikafirkan oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah. Sebagian ulama Ahlus Sunnah mengkafirkannya karena kalimat-kalimatnya tentang ketuhanan itu luar biasa buruknya, dan ana tidak ingat apa yang disebutkan oleh Ibnu Sina. Ya, begitu juga dengan Al-Farabi. Nah, adapun Ibnu Rus berbeda ya. Ibnu Rus ini beliau ilmuwan, filosof, tetapi beliau tingkatan dari segi keilmuan syar'inya juga tinggi. Enggak bisa diremehkan. Ini salah satu ulama besar kita, mazhab Maliki. Makanya beliau punya kitab yang populer, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan beliau Ibnu Rusd, ini Ibnu Rusd yang dimaksud Ibnu Rusd Al-Hafid, yaitu cucu. Kakeknya Ibnu Rusd juga Ibnu Rusd juga namanya. Sebutannya Ibnu Rusd juga, tapi Ibnu Rusd Al-Jad namanya.
itu faqih mutqin di fikih Maliki. Al-muhim Ibn Rus ini harus kita bedakan, tidak boleh kita samakan dengan Ibn Sina atau Farabi tadi. Jauh beda. Ya. Nah, mereka semua filosof. Ya. Lalu kemudian tadi antum bilang di media sosial kadang-kadang ada teman-teman simpatisan Syiah atau menuju Syiah atau memakai Syiah, wallahu alam, itu yang kok memakai juga Ibn Rus juga dan semisalnya. Apakah Ibn Rus itu Sunni? Kalau dibilang Sunni dari segi bukan Syiah, jelas Ibn Rus Sunni. Ya, tetapi dari segi metodologi filsafatnya ya beliau kuat gitu loh. Sunni di sini bukan dalam artian Salafi ya, Sunni di sini artian bertentangan dengan Syiah gitu loh, bukan Syiah. Tapi kenapa Syiah itu menggunakan itu? Gini loh. Syiah yang dimaksudkan Syiah Rafidhah, Itsna Asyariyah yang kiblatnya di Iran kan. Ya, bukan Syiah lainnya ya. Taib Syiah itu mazhab mereka tentang takdir pakai Qadariyah. Dan juga mazhab mereka juga dalam akidah kebanyakan itu memakai mazhab Mu'tazilah. Jadi ada Syiah Rafid, Syiah yang besar kan Syiah itu banyak banget. Ada Ismailiyah, ada Syiah yang besar yang populer, paling populer jelas Rafidhah yang memang kiblatnya di Iran. Ada juga Syiah Zaidiyah. Perbedaannya Syiah Zaidiyah dengan ini kan dari segi keimaman. Syiah Zaidiyah itu masih mengakui fadilah Abu Bakar. Ya. Karena ini Syiah Zaidiyah dan Syiah Rafidhah. Kesamaan mereka di antaranya adalah sama-sama Mu'tazilah. Tapi kemu'tazilahan Syiah Zaidiyah lebih kental. Biasanya di Yaman Syiah Zaidiyah ini lebih kental Mu'tazilahnya dibandingkan Syiah Rafidhah. Tapi sama-sama Mu'tazilah gitu loh. Dari segi akidah tentang takdir dan semisalnya. Tentang takdir, tentang perbuatan hamba dan semisalnya. Nah, Mu'tazilah ini Qadariyah dari segi takdir. Apa itu Qadariyah? Ibarat gini, pernah dengar gak antum bahwasanya ada yang berpendapat bahwasanya perbuatan hamba itu Allah Ta'ala tidak takdirkan dan belum Allah Ta'ala tahu kecuali setelah kejadian perbuatan itu. Pernah dengar gak? Itu adalah teologi Qadariyah Mu'tazilah atau sebagian dari Mu'tazilah bisa katakan. Tapi kita mutlakan Mu'tazilah Qadariyah gitu aja. Oke? Nah, ini lebih dekat ke akidahnya orang barat. Orang barat itu lebih pro ke Mu'tazilah sebenarnya. Karena rasionalis. Mu'tazilah bahasa kita anggaplah orang rasionalis. Rasionalis, super rasionalis. Pokoknya apa-apa harus dirasionaliskan, dirasiokan. Enggak masuk logika, enggak terima. Ya, kalau anda jabarkan kenapa mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu bukan makhluk, itu panjang lagi. Tapi itu akidah mereka seperti itu. Nah, orang Syiah ini ada satu nafas dengan Mu'tazilah gitu loh. Ada Mu'tazilah yang memang Muslim tapi dia bermata Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah yang memang Syiah karena memang akidahnya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini berawal dari filsafat Yunani. Berawal dari Jahmiyah, pertama dari Jahmiyah. Dan Jahmiyah ini dari Yahudi juga sebenarnya. Tapi itu bergabung filsafatnya itu dengan dari falsafah. Imam Ahmad rahimahullah di masanya Al-Ma'mun, beliau disiksa, dipenjara itu. Karena ketika itu terjadi gerakan harakatut ta'rib namanya. Yaitu gerakan pengaraban buku-buku filsafat. Jadi ketika di zaman Imam Ahmad itu oleh para khalifahnya ketika itu banyak mulai buku-buku ajam, buku-buku non Arab yang itu buku-buku teologi keagamaan dan filsafat itu terutama Yunani, ayo diarabkan. Akhirnya banyak orang baca dan diantara yang baca adalah para khalifah dan pemerintahan ketika itu. Akhirnya pemerintahan ketika itu pemerintahan Mu'tazilah ketika itu. Imam Ahmad sampai disiksa betul-betul hanya supaya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Disiksa begitu. Ini semua berasal dari mana? Filsafat. Iya. Maka Syiah ini ada kedekatan dengan filsafat dari segi apa? Dari segi ini. Dari segi ini. Seandainya Syiah itu kok
kok bisa ya Syiah dia filsafat masuk, Ibn Rushd masuk, tapi Al-Ghazali juga masuk ke Syiah. Maksudnya Al-Ghazali juga dianut oleh orang Syiah. Kenapa? Karena Syiah itu juga dekat dengan Sufiyah, tasawuf. Dan Al-Ghazali adalah salah satu kiblat tasawuf terbesar. Makanya masuk semua itu. Ya. Semua itu salah bagi siapa? Wahabi. Iya. Wahabi kan kerjanya nyalahin doang. Tapi yang paling selamat ya Wahabi sebenarnya. Karena bagi Wahabi ini nggak pakai, ini nggak pakai. Yang pakai apa? Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu kan enak. Gitu loh. Kita nggak pakai kalam, ahlul kalam, kita nggak pakai filsafat, kita nggak pakai tasawuf versi Al-Ghazali. Walaupun ada kebaikannya juga ya, tapi kita semua kebaikan ada di manhaj salaf insyaallah. Makanya yang paling aman itu manhaj salaf beneran. Memang semua orang benci sama antum mungkin. Tapi antum punya hujah di sini. Anda nggak ikut ini, Anda nggak ikut ini. Lurus aja istiqomah gitu aja. Antum nggak beriktibas dan ngambil dari ahlul kalam segini, ngambil dari filsafat segini, enggak. Karena kalau antum ambil sini ini yang tadi Anda bilang ikhtilatul ma'lumat. Maklumat ilmu itu nyampur baur, jadi antum nggak jelas. Akhirnya jadi apa? Pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu senang, nemplok kayak lalat di mana-mana. Begitu. Seperti itu. Ya, gini paham insyaallah. Ya. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini belum hijrah ini. Lanjut. Nyambung perkataan Ustaz tadi yang filsafat kan memutar-mutar buat tahu kalau semua penciptaan itu Allah. Yeah. Nah saya pernah punya pikiran gini Ustaz. Yeah. Saya kalau baca Al-Quran apa yang membahas tentang yang goib-goib, saya kadang mikir buktinya ini apa buat percaya apa yang ada dalam Al-Quran. Yeah. Akhirnya saya ngasih alasan ke diri itu kalau Al-Quran sendiri kan udah dari zaman Nabi Muhammad SAW nggak pernah berubah. Jadi itu udah keajaiban sendiri. Itu sudah menjadi proof itu sendiri gitu. Ya. Buktinya itu ya Al-Quran itu sendiri. Maksudnya boleh nggak sih Ustaz punya pikiran kayak gitu loh. Justru harus begitu. Soalnya saya kadang gitu. Iya, justru konsistensi Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, kami jaga Al-Quran itu dari tahrif lafzi, dari penyimpangan lafal, tidak berubah lafal-lafalnya. Itu sudah menjadi bukti dan mukjizat tersendiri bahwasanya this is proven. Kitab ini terbukti istiqomah, konsisten. Kalau antum melihat setiap dari insan, pasti antum melihat perubahan. Semua insan, hatta Ibnu Taimiyah sekalipun, boleh jadi ada perubahan. Dari segi takbir, pengungkapan, dari segi pendapat, nanti di buku ini bilang gini, di buku lain mungkin ada pendapat berbeda, itu manusiawi. Tapi ketika antum melihat satu kitab yang tidak berubah dari sejak awal turunnya ke bumi dengan izin Allah sampai sekarang, itu sudah bukti yang tidak didapat pada siapapun dari orang dan apapun dari kitab lain. Dan itu pikiran itu benar. Boleh ditambahkan kemudian ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Alkitab Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, hudal liqaumi yuqinun, petunjuk dan seterusnya. Yang harus secara completely antum harus pahami, harus yakini. Jadi kaidahnya kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Darut Ta'arud dan kitab lainnya dari kitab beliau, ada faedah yang sangat bagus. Bedanya kalam Allah dan kalam Rasul dengan kalam manusia. Apa bedanya? Kalam Allah dan kalam Rasul, faham gak faham, antum harus yakin benar. Kalam manusia, faham gak faham, antum gak boleh ngomong tentang ini benar, kecuali pertama antum faham, kedua harus sesuai dengan kebenaran. Itu kalam manusia. Faham gak maksudnya? Al-Quran wahyu, kalam Allah dan kalam Rasul ini, faham atau gak faham antum harus yakin ini benar. Kalam orang, antum mau membenarkan nggak boleh dulu, kecuali pertama antum harus paham, kedua antum harus mencocokkan mutabiq lil haqiqah atau tidak, sesuai dengan kenyataan atau enggak nih, validasikan sesuai enggak? Ya gitu ya.
Faham nggak di sini? Nah, antum faham kan kalam ana tadi? Faham nggak barusan kaidah yang ana sebutkan? Faham? Benar nggak itu kira-kira? Ya udah, berarti antum terima itu. Tapi Al-Quran, faham atau nggak fahamnya antum harus diterima. Taib. Orang-orang filsafat dan semisalnya akan mengatakan, oh ini doktrin namanya. Istilah doktrin itu ibarat istilah seperti apa? Baper, ya. Yang mana ini lafal itu selalu konotasinya negatif dan untuk menstigmakan negatif kepada yang dikatakan doktrin. Ya enggak? Iya. Seperti judge. Antum jangan judge ana dong, padahal ana cuman menilai sedikit gitu loh. Ini misalnya, Pak, Masya Allah Pak, baju antum kok agak lusuh Pak. Antum bilang, antum jangan menjudge ana dong. Kan kesannya kan anak kayak salah banget gitu. Begitu juga dengan sebutan terhadap tadi doktrin. Memang itu doktrin. Tapi apakah itu doktrin yang benar? Itu doktrin yang benar. Kenapa kita harus betul-betul menerima apapun di Al-Quran dan Sunnah? Karena secara rasional, kalau pakai rasional, Al-Quran ini kalam siapa? Kalam Allah. Apakah Allah maha benar? Iya. Rasulullah ini kalam Rasulullah SAW, ini kalam Rasulullah. Iya. Wahyu bukan? Wahyu. Iya, pasti. Kok harus kita terima completely? Iya, karena Rasulullah SAW ini Rasulnya Allah. Nggak mungkin Rasulullah SAW mentabligh dan mengabarkan kepada kita sesuatu yang salah. Pasti akan Allah koreksi kalau ada yang salah. Itu kalau pakai logikanya. Jadi jelas ini. Kalau manusia, siapa yang menjamin? Nah, gitu kan? Kalam manusia bukan kalam Allah. Kalam manusia itu sendiri. Siapa yang memastikan benarnya? Nggak ada yang memastikan, kecuali kalau kita seleksi lagi ini benar apa nggak sesuai dengan kalam Allah dan kalam Rasul atau melanggarnya. Kita lihat di situ. Maka pikiran itu benar tadi insya Allah. Tapi tambahkan lagi dengan banyak racikan-racikan keimanan insya Allah, meyakini bahwasanya kalam Allah dan kalam Rasul itu hak, sahih. Ya ini kayaknya udah Masya Allah makin dekat setengah jam dengan maghrib ya, kayak tadi udah jam 6 sekarang jam setengah 7. Anda pikir sampai sini aja lah ya. Insyaallah semoga yang sedikitnya bermanfaat. Jazakumullah khair jazaa ala husni istimaikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.